Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Pagi. Untuk hari ini saya sebelum kita mengadakan kegiatan observasi di kelas, ada beberapa yang ingin saya bincang. Berkaitan dengan kegiatan pembelajarannya nanti di kelas, apa materi yang ingin disampaikan? Kebetulan saat ini saya sudah masuk di materi perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, khususnya pertemuan nanti akan masuk di perkembangbiakan hewan. Tujuan yang ingin dicapai dari materi itu Adalah siswa nanti dapat mengelompokkan cara perkembangbiakan pada hewan. ada selain itu tujuan satu. Kemudian selanjutnya nanti akan dilihat teknologi apa saja yang dikembangkan dari untuk perkembangbiakan teknologi hewan. Berkaitan dengan pembelajaran, kira-kira dari pengalaman selama ini, pengembangan kira-kira yang perlu dilakukan kegiatan pembelajarannya dari refleksi sebelumnya. Mungkin sama masalahnya. Mungkin atau pola-pola lain. Mungkin bekal siswa yang didapat dari sebelumnya itu masih entah siswanya sudah lupa atau bagaimana, kurang literasi, mungkin itu yang harus dikembangkan. Bekal maksudnya. Misalnya pengetahuan awalnya. Iya, pengetahuan awal pun kita tahu materi-materi yang dibahas di SMP itu sebenarnya sudah pernah dibahas waktu SD. Iya, memancingnya, mengingatkan kembali. Kemudian selain itu, Untuk feedbacknya, kira-kira yang perlu dikembangkan mungkin dituding sama ini atau apa yang mungkin masih kurang, ya, atau media mungkin apa? iya. Kalau untuk metodenya, sekarang kita mau mencoba mungkin nanti lebih memfokuskan diskusi, bukan lagi ceramah, ya. Jadi kita libatkan siswa seaktif mungkin, karena ingin kita kembangkan rasa percaya diri siswa nanti, juga bagaimana bekerja sama dengan teman-temannya. Pembagian tugasnya juga nanti bagaimana. Bagian tugas. Iya. Ada yang lain? Berarti tadi sudah ada beberapa poin bagaimana membangkitkan motivasi terhadap materi, kemudian mungkin metode belajarnya, kemudian cara pembagian tugas, atau yang lain. Kalau media untuk disesuaikan kalau di sini medianya, karena kalau kita memakai yang elektronik mungkin di sini yang menjadi penghalangnya sumber arus listriknya, jadi kurang memadai. Kalau untuk masalah yang lainnya saya kira ya. Kalau yang berkaitan dengan kesiapan atau strategi yang dibutuhkan sebelum Ya, persiapan perangkat ya. Perangkat. Media perangkatnya termasuk kategori apa Pak? yang ke-13 karena masih teorinya masih ya. Perangkatnya kategori apa saja yang perlu disiapkan Pak? LPP, kemudian ada penilaian, ya, LKS-nya, LKS siswa ya, LKS siswa. Ada mungkin yang perlu ditanyakan berkaitan dengan nanti? Mungkin itu saja. Mungkin Bapak yang nanti misalnya menyarankan apa yang harus diperbaiki lagi. Kemudian untuk actionnya ini kapan? Besok saja. Besok Jam ke-34, kira-kira jam 9:93. Saya. Itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Besok kita ketemu di kelas. Terima kasih. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari ini untuk melanjutkan materi kita. Terima kasih yang sudah bersedia hadir mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari yang kita pelajari pada hari ini. Amin. Ya, baiklah anak-anak. Kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan
aseksual pada hewan. Kemarin ada 3 yang kalian diskusikan. Yang pertama dengan cara bertunas, ya, itu biasa pada ubur-ubur, kemudian Sphaerochyra, ya, ya, itu kemarin. Kemudian ada istilahnya fragmentasi, yang kedua cara fragmentasi, ya, itu biasanya ada apa kemarin? Ya. Yang selanjutnya adalah parthenogenesis, itu biasa pada kelas istilahnya insekta, ya, kelas serangga. Baiklah, hari ini yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan seksual pada hewan. Jadi yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah tentang perkembangbiakan seksual pada hewan. Selanjutnya, ya, karena ini hampir materi terakhir untuk bab ini, ya, kalian juga adalah tentang teknologi perkembangbiakan Jadi ada 2 tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu perkembangbiakan seksual pada hewan dan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Ya. Berdasarkan cara perkembangbiakan, kemudian perkembangan dan embrionya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Waktu SD pernah dengar istilahnya ada yang bertelur, beranak, bertelur, dan beranak. Ya, melahirkan. Boleh ada istilahnya melahirkan. Kenapa dipakai istilah melahirkan? Melahirkan biasanya diistilahkan untuk manusia. Kalau hewan biasanya pakai beranak, ya, beranak dan bertelur. Baiklah, ada mungkin yang masih ingat untuk istilah biologinya. Kalau yang beranak atau melahirkan, bivipar. Kemudian yang bertelur, ovipar. Kemudian yang bertelur dan beranak, ovipar. Ya, untuk mudah mengingatnya, kalau yang bertelur ingat telur itu bulat pasti ada O di depannya. Ya, kalau ada O ovipar berarti itu adalah ada bertelurnya. Ya, kalau ovipar saja berarti melahirkan atau beranak saja. Ya, jadi akan saya bagi menjadi kelompok kecilnya, ya. Nanti silakan buka buku paketnya halaman 95 semuanya. Di situ ada 15 jenis hewan yang harus kalian kelompokkan, ya, menjadi dalam kelompok vivipar, ovipar, sama ovipar. Ya. Yang pertama hewannya di situ adalah anoa. Anoa kayak kerbau kecil, ya. Kemudian babi, asal namanya babi, ya. Ada bintang laut yang ada di lautnya itu, ya. Cendrawasih, jangan lagi tanya cendrawasih itu apa. Bukan kayak kerbau, tapi dia sebangsa burung, ya. Itu adalah ciri khas Indonesia. Kemudian dia, nama kali pasti itu, kemudian harimau, kemudian elang hio apa no? Kemudian kadal, kecoa, kerbau, kuda, paus, kuku-kuku, dan ular. Ya, silakan nanti kelompokkan 15 jenis hewan ini ke dalam 3 kelompok tadi. Ya, maka sebagikan lembarannya. 1 kelompok anggotanya 4 orang, mungkin ada yang 5, 6 orang, ya. Ini balik belakang saja, ya. Balik belakang. Ini balik belakang.
Apa yang dimaksud dengan kawin suntik, dan yang keduanya sebutkan 3 manfaat kawin suntik atau inseminasi buatan. Kalau yang di sini kakak tati sampi, ya, kakak sampi entah, ya, pasti tahu yang namanya inseminasi buatan. Ya, jadi sapi dikawinkan tanpa ada pejantannya. Ya, suntik biasa ke sapi peranakan broka. Ya, disuntik nanti biasanya ada bidan ya, ada menteri itu disuntik pakai bibit yang bagus jadi mendapatkan anakan yang baik. Ya, biasanya sapi kampung tapi mau anakan yang peranakan, jadi ini di musim nih nanti suntik nanti tanpa harus ada pejantannya. Ya, jangan bisa seperti ini. Silakan mulai dikerjakan. Ini kan boleh dibuat kotak. Nah, biar kotaknya. Halo. Nomor 2, silakan dilihat di halaman. Baca dan siapkan untuk jawaban yang kedua. Begitu, kerjakan yang satu, bagi tugas. Yang ini cari yang nomor 2 halaman tugas yang kedua. Itu caranya biar ada yang ngobrol. Telur itu ingat, bertelur, telur pasti ada. Itu bahasa biologinya ada O di depannya karena telur itu bulat. O pipa, O pipa, berarti ada telur dan beranak. Ingat, untuk mengingat. Telur itu bulat, berarti depannya adalah O. O pipa. Nanti saya minta untuk dibacakan pertama.
Ini siapa yang presentasi nanti? Masa yang nulis. Leila sudah. Kemudian yang mempresentasi untuk kelompok OPIPAR-nya dari kelompok paninya itu mewakili Putri Salsabila. Untuk yang kelompok ketiga Dewan Kopo PIPAR-nya diminta kelompok nanti dari Resti yang mewakili adalah Sartika. Dan untuk yang tugas kedua yang dimaksud dengan kawin suntik diminta kesediaan dari kelompok Keila yang mempresentasi nanti Citra. Kemudian sudah kamu diri. Yang terakhir diminta kelompok terakhir yaitu kelompoknya Fahrul. Minta kesediaan MA Reza untuk mempresentasi dari depan. Ya, tunjukkan kemampuanmu. Ayo kita Mantap, maju Reza, ini buka untuk kau ini. Besar deh. Yang lain silakan dengar dan menyimak. Kalau ada jawaban dari kelompok lain yang merasa salah, boleh diberi tanggapan. Ya. Kelompok satu perwakilan dari kelompoknya Lonya diwakili oleh Zaira, ya, akan membacakan jawaban dari tugas yang pertama. Kelompok hewan yang termasuk dalam kelompok PIPAR, ya, atau melahirkan. Silakan bacakan menurut kelompok dari Zaira. Melahirkan atau PIPAR babi, anoa, badak, harimau, kerbau, kuda dan paus. Bertelur. Nah, bukan kasih itu saja. Ada yang punya pendapat lain, kelompok lain? Ada. Jadi coba ulang baca lagi yang termasuk. Ya, Babi, anoa, badak, harimau, kerbau, kuda, paus. ya. Jadi itu adalah 7 jenis hewan yang termasuk dalam kelas melahirkan atau beranak. Ya, Ibu. Kelompok lain merasa seperti itu jawabannya? Sama. Sama? Sama. Iya, sama. Sekarang lanjut di kelompok kedua diwakili oleh Hadiatul Wasiah untuk kelompok hewan ovipar atau bertelur. Cicak, harimau, elang, kadal, kecoa. Ada kelompok lain yang punya pendapat? Ulang aja lagi. Ulang aja lagi. Cicak, harimau, elang, kadal, kecoa. Ada yang berbeda? Ada.
harimau melahirkan kecoa bertelur melahirkan. Jadi itu untuk pendapat dari kelompoknya Kania, ya. Berarti nanti kita perbaiki harimaunya itu adalah mamalia, berarti masuk di kelas melahirkan. Sementara kecoanya akan diteruskan. Silakan ada kelompok Resi. contoh hewan kadal ular. Ada ular, ada pendapat yang lain? Ada ular kecoa. Kurang kecoa. Kelompoknya Kaila? Kurang kecoa. Kurang kecoa. Ya, jadi menurut kelompok Launia dengan Kaila, kecoa itu masuk ke dalam kelompok dari Ovovivar, telur dan ikan. Nanti kita lihat kelompoknya. Kemudian kelompok Kaila diwakili oleh Septian masuk ke bagian kedua. Apa yang dimaksud dengan kawin suntik atau inseminasi buatan? Ikan suntik adalah memasukkan cairan sperma semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran dan membiarkan sapi betina dengan bantuan jarum. Ya, jadi menyuntikkan cairan sperma ke dalam alat membiarkan sapi betina, ya, dengan bantuan manusia. Jadi tidak ada proses secara alamiah buatan, ya. Lanjut pertanyaan terakhir di kelompoknya M.A. Reza. Silakan baca apa 3 keuntungan dari inseminasi buatan atau kawin suntiknya itu. Apa? Yang pertama. Biaya memperbaiki kualitas sapi. Ya, jadi hemat waktu, hemat biaya, kemudian memperbaiki kualitas anak sapinya. Sekarang silakan kembali ke tempatnya, silakan di sini. Terima kasih saya ucapkan kepada yang bersedia presentasi Bapak. Sekarang kita ada 3 anggota. Ya, itu jawabannya. Yang pertama di sana di bukunya sudah ditulis memang apa? Bandir. Lanjut. Anoa. Badak. Kerbau. Kuda. Harimau. Paus. Lanjut di cendrawasih, elang, bintang laut. Berarti sisanya masih sini. Kecoa, ular, kadal, kecoa. Ya, kalau kalian berfokus kecoanya pada tahap metamorfosisnya, itu adalah melalui istilah parthenogenesisnya kemarin yang aseksualnya. Ada kelas serangga yang bisa hewannya tumbuh dari telur tanpa dibuahi. Ya, jadi lepas telur jantan telur betina nanti menetas sendiri di atas karena pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ya, sementara untuk yang secara piparnya langsung terjadi pertemuan antara hewan jantan dengan hewan betina, nanti akan melahirkan anak kecoa juga. Ya, jadi jangan heran kalau kecoa di rumahnya cepat sekali banyak karena dia bisa 2 macam berkembang biak. Ya, sama kayak ular, kemudian juga kadal. Ya, kemudian untuk yang ini cendrawasih ini burung ya. Ya, bertelur. Ini menghasilkan telur, ini juga menghasilkan telur, ini juga menghasilkan telur. Ada gerinita. Kupu-kupu itu ingat, kupu-kupu itu ada lagunya.
hewan yang diperoleh. Ibaratnya sekarang sapinya sapi kampung, tapi pengen punya sapi peranakan. Ya, sementara tidak ada misalnya sapi untuk dikawinkan. Maka ada bantuan dari pamenterinya. Ya, tinggal kalian keluarkan uang sedikit untuk memperoleh hasil yang besar. Nanti karena yang namanya peranakan harga jualnya lebih mahal. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Saya ulang kembali untuk bertanya. Kalau badak trias termasuk kelompok apa? Bibipa itu. Bibipa. Kemudian Firda. Elang masuk kelompok apa? Bibipa. Ya, Opipa. Kemudian Putri. Ular masuk kelompok apa? Opipa. Opipa. Resti. Keuntungan dari inseminasi buatan atau kawin suntik. Keuntungan. Yang pertama, apa keuntungannya? Dibantu oleh Mr. Levi. Apa keuntungannya tadi? Memperbaiki keturunannya. Juga efisiensi biaya waktu waktu mendong Resti jangan menghayal. Oke, baik untuk hasil kita pada hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita mungkin akan bahas beberapa soal untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk sampai di sini kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa yang ingin kita diskusikan? Kira-kira menurut Ibu mengajar Bapak itu sudah baik? Belum. Nah, belumnya Ibu di mananya ya? Intinya anak-anak, kemudian bersama anak-anak, mungkin juga pendampingan saya belum begitu maksimal. Tadi juga saya lihat ada duduknya juga tadi ya, kalau bisa ya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran jarak nah berkaitan dengan pembelajaran kajian apa yang dilakukan kira-kira Kedepannya mungkin mengingatkan anak-anak tadi intinya biar nanti proses diskusinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian mengingatkan lagi anak-anak untuk lebih suka literasi. Saya kan sudah memberikan halaman berapa pada anak-anak, tapi anak-anak masih ada yang malas membaca loncat. Jadi mungkin itu literasinya itu sudah jadi penyakit mungkin kalau di daerah kita Ya, membaca. tekniknya kira-kira itu untuk memperbaiki literasi. Kalau saya sudah sejauh ini saya mencoba menerapkan memberikan beberapa pertanyaan di mana jawabannya mereka mencari, nanti saya hanya menentukan halaman ya, kemudian pertanyaan itu sudah sesuai dengan KD saya. Jadi satu kali pekerjaan mereka bisa belajar merangkum, kemudian mengerjakan tugasnya, belajar bekerja sama. Jadi seperti itu. Ada juga literasinya. Jadi karena mereka harus membaca dari awal halaman yang saya berikan untuk mendapatkan jawaban dari diskusi. Jadi itu cara saya merangsang anak-anak bisa membaca. Nah kira-kira berkaitan dengan fasilitas yang disediakan berkaitan dengan media atau fasilitas sekolah yang Ya kalau diharapkan itu, kalau yang itu aliran listriknya ada colokannya tapi tidak ada alirannya. Kemudian kedua alatnya sangat terbatas, kita punya LCD ya. Kemudian ruangnya mungkin belum gitu. Jadi itu untuk depannya. Saya Tapi
Tapi paling tidak untuk kegiatan pembelajaran kita pada perubahan progresnya dari kita, kemudian yang bisa kita lakukan sebaiknya kita bisa lakukan. Hanya itu mungkin mudah-mudahan kita ke depan bisa menjadi lebih baik. Ya, terima kasih.